Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi uji toksisitas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Senja Galus Salsabil, NPM 1813024028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji toksisitas. Uji toksisitas adalah uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga ditentukan dosis penggunaannya bagi keamanan manusia. Menurut Wirasutadani Ruri tahun 2006, uji toksisitas adalah suatu uji untuk menentukan yang pertama, potensi suatu senyawa sebagai racun, yang kedua mengenali kondisi biologis atau lingkungan, munculnya efek toksik, dan yang ketiga mengkarakterisasi aksi atau efek. Toksisitas dapat dinyatakan dengan ukuran sebagai berikut. Menurut Rahayu, Muji, dan Solihat MF 2018, yang pertama LD50, yang kedua ED50 atau dosis efektif, dan yang ketiga ambang dosis. Di sini terdapat tabel toksisitas menurut kategori LD50. Untuk kategori super toksik, ya kurang dari 5 mg per kilogram, amat sangat toksik 5-50 mg per kilogram, sangat toksik 50-500 mg per kilogram, toksik sedang 0,5-5 gram per kilogram, toksik ringan 5-15 gram per kilogram, praktis tidak toksik lebih dari 15 gram per kilogram. Toksisitas dapat dinyatakan dengan peristilahan sebagai berikut. Yang pertama ada karsinogen, yang kedua ada mutagen, yang ketiga ada teratogen. Toksisitas juga dapat dinyatakan berdasarkan waktu hingga timbulnya keracunan atau onset, yaitu yang pertama toksisitas akut, yang kedua toksisitas subakut, dan yang ketiga toksisitas kronis. Karakteristik dari paparan racun. Faktor agen kimia yang mempengaruhi munculnya efek toksik adalah yang pertama, karakteristik dari agen, yang kedua kondisi paparan, yang ketiga bagaimana agen dimetabolisme oleh sistem tubuh, yang keempat konsentrasi dari bentuk aktif agen pada target site, yang kelima susceptibility dari sistem biologis tubuh terhadap agen. Faktor lain yang berhubungan dengan kondisi paparan adalah yang mempengaruhi munculnya efek toksik, yaitu jalur dan tempat pemaparan, durasi pemaparan, dan frekuensi pemaparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur dan tempat pemaparan. Jalur utama tempat masuknya agen racun atau bahan toksik ke dalam tubuh yaitu melalui saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Melalui saluran pencernaan, biasanya masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan atau minuman yang kita makan dan kemudian akan diserap oleh lambung. Yang kedua, melalui paru-paru. Biasanya, bahan toksik berasal dari zat berupa gas yang menguap, akan terhirup, kemudian masuk melalui saluran pernapasan menuju paru-paru. Yang ketiga, kulit. Bahan zat kimia akan terserap melalui folikel-folikel rambut atau lewat sel-sel kelenjar keringat. Selanjutnya ada hubungan dosis atau konsentrasi respon. Suatu hubungan dosis respon didefinisikan sebagai asosiasi antara dosis atau konsentrasi dan insiden efek biologi dalam suatu populasi yang terpapar. Umumnya diekspresikan dalam persentase. Hingga saat ini, efek yang dimaksud adalah kematian. LD50 merupakan dosis tunggal suatu agen kimia yang didapat secara statistik yang diduga menyebabkan kematian pada 50% populasi organisme dalam kondisi percobaan. Selanjutnya ada LC50 yang merupakan konsentrasi pemaparan dari agen kimia yang diduga menimbulkan kematian dari 50% populasi organisme dalam kondisi percobaan. Selanjutnya ada macam-macam uji toksisitas. Yang pertama ada uji toksisitas akut oral.
yaitu merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral, dalam dosis tunggal ataupun dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Yang kedua ada uji toksisitas subkronis oral, yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan tersebut. Yang ketiga ada uji toksisitas kronis oral, yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi suatu efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan, tetapi sediaan uji diberikan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan. Yang keempat ada uji teratogenisitas, yaitu suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan hewan uji dalam masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Yang kelima ada uji sensitisasi kulit, yang merupakan suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitivitas pada kulit. Selanjutnya ada uji toksisitas akut dermal, yang merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan hewan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Kemudian ada uji toksisitas subkronis dermal, yaitu merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Selanjutnya ada uji iritasi mata, yaitu suatu uji pada hewan kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata. Selanjutnya, uji iritasi akut dermal, yang merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Selanjutnya ada uji iritasi akut dermal. Selanjutnya ada uji iritasi mukosa vagina, yang dimana digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Selanjutnya ada metode toksisitas, yaitu yang pertama ada metode Weil CS dengan rumus log M sama dengan log D plus D dikali F ditambah 1, dengan keterangan M merupakan harga LD50, yang LD50 itu merupakan dosis tunggal yang menyebabkan kematian. Pada D besar itu merupakan dosis terkecil yang digunakan. Pada D kecil itu dengan keterangan log R atau kelipatan dosis, dan F-nya dengan keterangan faktor. Yang selanjutnya yaitu metode farmakop, di mana metode farmakop ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan seri dosis dengan pengenceran berkelipatan tetap. Lalu jumlah hewan percobaan itu harus sama dan dosis ya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan efek 0% sampai 100%. Ada rumus dari metode farmakop, yaitu M sama dengan A dikurangin B dalam kurung sigma pi dikurangin 0,5, dengan keterangan M yaitu log dari LD50 dan A adalah logaritma dosis terendah yang masih menyebabkan jumlah kematian 100% tiap kelompok, B beda logaritma dosis yang berurutan, dan pi adalah jumlah hewan yang mati menerima dosis. Selanjutnya yaitu metode grafik probit. Metode grafik probit ini digunakan untuk menghitung nilai LD5 atau
LD95 atau bila respon kematian uji toksisitas kurang dari 16% atau lebih dari 84%. Yang selanjutnya yaitu metode BZNE Sim Lethality Lab atau BSLT. Nah, metode BSLT ini dilakukan untuk memprediksi toksisitas suatu bahan atau digunakan untuk mendeteksi toksin fungal, logam berat, lalu toksin cyanobacteria dan aktivitas pestisida. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan-ketentuan umum pada uji toksisitas. Yang pertama itu ada sediaan uji. Untuk uji toksisitas berupa zat yang dapat larut atau tersuspensi dalam air atau larut dalam minyak, itu bisa berasal dari tanaman, hewan, atau hasil sintesis. Yang selanjutnya yaitu penyiapan sediaan uji. Lalu ada dosis uji, yaitu dosis uji mencakup dosis yang setara dengan dosis penggunaan yang lazim pada manusia. Yang selanjutnya yaitu kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini merupakan seperangkat sampel atau subjek eksperimental yang disimpan terpisah dan tidak terpapar ke variabel independen. Pada setiap percobaan, digunakan kelompok kontrol yang diberi pelarut atau pembawa sediaan uji atau kelompok kontrol tanpa perlakuan, tergantung dari jenis uji toksisitas tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara pemberian sediaan uji. Pemberian sediaan uji itu harus sesuai dengan cara pemberian atau pemaparan yang diterapkan pada manusia. Misalnya per oral, lalu topikal, injeksi intravena, injeksi intraperitoneal, injeksi subkutan, injeksi intrakutan, inhalasi, dan masih ada yang lain. Yang selanjutnya yaitu hewan uji. Pada prinsipnya, jenis hewan yang digunakan untuk uji toksisitas harus dipertimbangkan berdasarkan sensitivitas, cara metabolisme, kecepatan tumbuh, serta mudah tidaknya cara penanganan sewaktu dilakukan percobaan. Kebanyakan hewan pengerat yang digunakan karena hewan pengerat itu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kondisi ruangan dan pemeliharaan hewan uji. Ruangan yang digunakan itu harus memenuhi persyaratan suhu, kelembapan, cahaya, dan kebisingan sesuai dengan kebutuhan hidup hewan uji. Suhu ruangan itu diatur kurang lebih 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 30 sampai 70% dan penerangan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Serta kebersihan ruangan itu harus juga dijaga. Lalu yang selanjutnya ada cara mengorbankan hewan uji. Pada prinsipnya hewan uji itu dikorbankan sesuai dengan kaidah-kaidah cara dan teknik pengorbanan hewan sesuai dengan Ethical Clearance Deklarasi Helsinki serta tidak mempengaruhi hasil uji toksisitas. Cara mengorbankan hewan uji itu terlebih dahulu dilakukan anestesi. Hewan dipegang secara hati-hati tanpa menimbulkan rasa takut pada hewan tersebut. Lalu hewan dikorbankan dengan salah satu teknik mengorbankan hewan di satu tempat terpisah dan dijaga agar tidak ada hewan hidup di sekitarnya. Teknik mengorbankan hewan uji itu ada beberapa cara, antara lain dengan cara dislokasi leher, anestesi secara inhalasi atau penyuntikan, dan yang terakhir adalah pengeluaran darah melalui vena jugularis atau arteri karotis. Pemilihan hewan percobaan. Pertimbangan dalam pemilihan hewan percobaan itu didasarkan pada kemudahan dalam penanganan, harga yang terjangkau, kemudahan untuk mendapatkan, dan hasil dari percobaan yang cukup relevan dan konsisten. Hewan-hewan yang biasa digunakan dalam uji toksisitas akut itu adalah tikus, mencit, marmut, kelinci, babi, atau monyet. Tapi yang paling
sering digunakan itu adalah mencit.